Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan kembali membahas tentang persekusi yang dialami oleh Panji Gumilang yang dilakukan oleh sepertinya Ridwan Kamil dan Mahfud MD yang punya ambisi untuk menjadi RI 2. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama di awal-awal munculnya kasus Panji Gumilang ini, ya, bermula dari kehadiran beberapa narasumber di TV-TV swasta nasional, ya, yang membicarakan tentang Al Zaitun, kaitannya dengan NII KW 9 dan lain-lain segala macam, sehingga berujung kepada demo-demo, ya kan? Sehingga berujung kepada banyaknya tokoh-tokoh yang mengomentari, mengeluarkan statement, menjustifikasi secara sepihak tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan tokoh-tokoh MUI dari Jawa Barat, ya, PBNU Jawa Barat mengharamkan wali santri memasukkan anaknya ke Al Zaitun segala macam. Kemudian ditambah lagi dengan proses investigasi pemerintah Jawa Barat yang belum kelar, kemudian berubah jadi tabayun, belum kelar, tiba-tiba dilaporkan ke pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD oleh Pak Ridwan Kamil, diantarkan langsung sendiri berkas-berkasnya itu, kemudian gayung bersambut disambut oleh Pak Mahfud MD, kemudian dari MUI juga, ya, lewat pengacaranya itu, atau aktivis apa itu, pembela Pancasila, apalah namanya itu, ya kan, melaporkan penistaan agama. Kemudian Mahfud MD mewakili pemerintah katanya melaporkan TPPU Panji Gumilang dan segala macam berkembang, mengembangkan opini liar di masyarakat, fitnah kejih, ya, berkembang secara brutal di media-media sosial. Tapi di lain sisi banyak juga tokoh-tokoh yang tidak kalah penting yang ikut bersuara, yang membela Panji Gumilang, ya, seperti Pak Hendro Priyono, ya, terus mantan Panglima TNI Muldoko, terus juru bicara kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin, ya. Kemudian juga kita lihat Dr. Koni Rakundini Bakri, ya, dan itu adalah orang-orang yang pemahamannya tentang dunia intelijen, tentang pertahanan negara itu tidak usah diragukan lagi, ya. Tentang rahasia negara itu tidak diragukan lagi. Nah, justru tokoh-tokoh seperti ini yang sangat mengerti rahasia negara dan sangat mengerti dunia intelijen itu sepertinya membela, ya, Panji Gumilang, sedangkan tokoh-tokoh yang basicnya tidak jelas, ya kan, itu justru mendiskreditkan Pak Panji Gumilang, ya, yang kita tidak, kalau misalnya dibandingkan kemampuan intelijen antara Hendro Priyono dengan Mahfud MD misalnya, atau dengan Ridwan Kamil, atau dengan MUI misalnya, ya kan, itu jauh lebih kompeten Pak Hendro Priyono. Kenapa? Karena beliau ini adalah mantan kepala badan intelijen, ya, terus Pak Muldoko mantan Panglima TNI, ya. Nah, kenapa orang-orang ini yang berkunjung, bertemu, bahkan bersahabat dengan Pak Panji Gumilang itu mengagumi beliau, sedangkan orang-orang yang mungkin belum pernah bertemu, ya, atau belum pernah berkunjung ke Al Zaitun ini justru menjustifikasi? Apakah mereka meragukan sosok Hendro Priyono? Apakah Pak Ridwan Kamil ini meragukan sosok Muldoko? Apakah Pak Ridwan Kamil ini meragukan sosok Hendro Priyono? Apakah Pak Mahfud MD ini meragukan sosok Hendro Priyono? Apakah Mahfud MD ini meragukan sosok Muldoko? Ya. Nah, sehingga ada benturan, ya, antara pembelaan dan justifikasi di sini. Ya, rupa-rupanya mungkin Pak Ridwan Kamil ini gerasa gerusuk mau mencari
dukungan dari masyarakat, mau mencari popularitas, sehingga diangkatlah ikut-ikut terlibat, ya, seolah-olah ikut melakukan investigasi kepada Pak Panji Gumilang supaya disorot media, karena kebetulan Pak Panji Gumilang pada saat itu lagi lagi viral-viralnya begitu ya, di sosial media maupun di media TV nasional. Hampir seluruh liputan-liputan atau pemberitaan tentang Panji Gumilang ini diburu oleh TV-TV nasional, ya, maupun konten-konten kreator, ya. Sampai saat ini, tapi sepertinya media nasional saat ini kurang meliput lagi Pak Panji Gumilang, walaupun ratingnya Pak Panji Gumilang ini, berita tentang Pak Panji Gumilang di dunia di medsos itu masih sangat tinggi, ya. YouTuber sekarang itu sepertinya tidak ada yang melewatkan untuk memberitakan tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang. Kenapa? Karena begitu mereka memberitakan tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang, rating viewernya itu naik, ya, selalu stabil posisinya, tidak pernah turun-turun banget, bahkan cenderung naik, ya. Nah, kemudian sampai sekarang kayak misalnya Renal Kasali sekarang mengundang Hendro Priyono, ya kan, Roni Konir Hakundini, ya, itu ratingnya tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat di Metro TV itu ketika diwawancarai oleh Kick Andy, ya, Pak Panji Gumilang itu 5 juta lebih viewernya, ya, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, ya. Bahkan capres-capres itu jauh di bawah, ya, ratingnya. Itulah sebabnya sehingga Pak Panji Gumilang ini memang sangat kontroversial. Nah, di balik keviralan Pak Panji Gumilang ini rupanya ada oknum-oknum yang punya ambisi untuk menjadi cawapres, numpang populer seperti Pak Ridwan Kamil, membentuk tim investigasi, ya kan, ya, terus kemudian tim investigasinya itu dipermalukan, ya kan, sesuai dengan rekamannya itu. Kenapa? Karena itu kan berubah menjadi tim Tabayun, ya kan, tiba-tiba belum kelar, ya kan, Tabayunnya ini, Pak Ridwan Kamil sudah membawa laporan ke Mahfud MD, ya kan. Disambut juga dengan Mahfud MD, tiba-tiba konferensi pers, tiba-tiba memblokir sekian rekening. Jadi begini, salah kaprahnya di sini, ya, orang-orang ini, Pak Ridwan Kamil dan Mahfud MD, beliau memberikan justifikasi kepada orang yang lagi viral dengan prestasinya dan kontroversinya, tapi kontroversinya itu ditutupi oleh prestasinya, sehingga Pak Ridwan Kamil ini bukannya malah semakin populer, malah anjlok, ya, elektabilitasnya di mata masyarakat, bahkan di mata tokoh-tokoh yang mengerti bagaimana cara membangun sebuah negara, ya kan. Kenapa? Karena Pak Panji Gumilang ini walaupun di dalam pesantren, tapi itu bisa menjadi miniatur pembangunan sebuah negara, ya kan, di mana Pak Jokowi mencanangkan nawacita, dan Pak Panji Gumilang menjawab nawacitanya Pak Jokowi ini, sedangkan Pak Jokowinya sendiri tidak mampu mewujudkan nawacitanya, ya, mewujudkan pendidikan yang baik. Wah, Pak Panji Gumilang mewujudkan pendidikan terbaik, ya kan, termegah dan terbesar di Asia Tenggara, ya kan, kemandirian pangan, Al Zaitun mandiri dalam pangan, menjadikan laut sebagai poros maritim, ya kan. Poros ekonomi maritim, Pak Panji Gumilang membangun kapal, ya kan. Jadi anjlok Pak Kamil ini dengan Pak Mahfud MD ini. Nah, sampai sekarang itu tidak ada lagi bersuara, ya, tentang Pak Panji Gumilang. Sementara di media-media pemberitaan nasional, TV nasional sendiri sudah berkurang pemberitaan, padahal ratingnya masih tinggi, ya. Kita tidak tahu, ya, tangan-tangan mana yang sedang merekayasa ini semua. Nah, yang jelas akan kerugian besar kalau ada partai, misalnya ada salah satu calon presiden yang mengambil Pak Ridwan Kamil atau Mahfud MD ini menjadi wakil presidennya. Kenapa? Karena suaranya tokoh-tokoh itu kan sangat didengarkan, ya. Di satu sisi dia menjustifikasi tokoh hebat, ya kan. Di satu sisi banyak tokoh-tokoh hebat juga yang membela oleh tokoh yang dijustifikasi ini. Seperti
kita lihat Susno Dwaji. Susno Dwaji itu sekarang di konten-kontennya sekarang banyak memberitakan tentang Panji Gumilang dan terkesan melakukan pembelaan, ya kan. Saya bilang misalnya mau dibawa kemana kasusnya Pak Panji Gumilang ini. Nah, terus tindak pencucian uangnya itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena Pak Panji Gumilang ini kan bukan seorang pejabat. Ya kalau misalnya ada pejabat yang korupsi terus bawa uangnya nyumbang ke pesantren, itu ya memangnya orang pesantren yang mau disalahkan, kan bukan dia yang berbuat. Dia hanya menerima sumbangan. Ya kalau misalnya sumbangan itu entah dari mana datangnya, kita kan terima saja. Masa kita mau tanya-tanya yang menyumbang itu uangnya ini didapat dari mana, hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil narkoba, apa? Yang tidak mungkin begitu. Namanya kita yayasan, pesantren ya terima-terima saja. Nah, jadi Pak Susno Dwaji sendiri yang notabene adalah mantan Kabar Reskrim ini membela Pak Panji Gumilang, ya kan. Nah, sekarang itu kasusnya juga dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, ya kan, ke Kabar Reskrim lagi, ke polisi lagi. Kenapa? Belum memenuhi. Nah, sekarang diundang lagi saksi-saksi apa segala macam. Jadi hanya berkutat di situ-situ aja. Nah, lama-lama, ya kan. Ini kan Pak Panji Gumilang kan bisa menuntut pengembalian nama baik setelah brutalnya justifikasi yang dilakukan oleh media-media ataupun youtuber ataupun tokoh-tokoh kepadanya, ternyata tidak terbukti sama sekali. Nah, biang kerok dari semua ini bisa dituntut balik, sehingga apa? Orang yang merasa bersalah ini tapi mempunyai power dalam hukum itu akan mencari-cari terus kesalahannya karena sudah kelabakan nih. Waduh, gimana nih? Ternyata nggak salah nih. Waduh, kita bisa dituntut balik ini. Kan bisa seperti itu. Makanya ini kelabakan ini Pak Ridwan Kamil dengan Pak Mahfud MD ini, ya kan. Bahkan dalam podcastnya apa itu, kalau tidak salah Lok News TV itu menghadirkan pakar-pakar hukum di situ, ya. Ada yang memberi penjelasan bahwa sepertinya Pak MD ini memberikan tekanan kepada polisi, ya kan, dalam hal kasusnya Panji Gumilang. Bagaimana supaya Pak Panji Gumilang ini harus diproses, ya kan, harus bermasalah, harus dicari-cari kesalahannya, lolos dari penistaan agama, dicari TPPU-nya, dicari serobot lahannya, apalah segala macam. Wah, kok begitu caranya? Ditangkap dulu baru dicari-cari kesalahannya. Nah, pertama kali ditangkap ini kan tuduhan penistaan agama. Nah, ketika penistaan agama ini tidak terbukti, harusnya kan dikeluarkan dulu dari tahanan. Loh, kok masih tetap ditahan? Dengan alasan katanya takut lari. Lah, kok mau lari? Orang yang punya pendidikan yayasan sebesar itu tidak mungkin lari. Orang juga sudah umur, ya, dia akan bertanggung jawab. Kelihatan orang yang mau bertanggung jawab, yang mana tidak. Lah, kalau kayak Habib Rizik begitu, lah, lari apa? Asetnya apa? Ya kan? Tidak ada. Pak Panji Gumilang ini tidak mungkin bisa lari. Maksudnya tidak mungkin mau lari, bisa aja lari, tapi tidak mungkin lari. Ya, kita bisa melihat sosok yang hebat ini, ya kan? Dia mempertaruhkan jiwa dan raganya, pemikirannya, materinya untuk ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ini. Bahkan beliau mengajak kepada para santrinya untuk melunasi utang-utang yang akan diwariskan oleh Jokowi, bahkan 10.000 triliun. Dia punya cara untuk melunasi itu semua, ya kan? Dan itu diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mendambakan sosok pemimpin yang punya solusi untuk memajukan bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia ini sebagai kiblat peradaban dunia. Pak Panji Gumilang punya gagasan yang besar seperti itu. Nah, sampai saat ini belum ada tokoh-tokoh bangsa yang punya gagasan besar, punya gagasan hebat, yang bukan cuma hanya gagasan, tapi diimplementasikan dalam karya-karya nyata, seperti Pak Panji Gumilang ini membangun Al Zaitun. Orang-orang yang datang ke sana itu terpesona, ya kan, terkesima, kagum. Wah, ternyata tokoh yang ada di Indonesia ada yang punya kapasitas hebat seperti ini. Ternyata Indonesia itu punya pemikir hebat, ya kan, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau bandingkan antara prestasi Panji Gumilang dengan
Mahfud MD dengan Ridwan Kamil dengan MUI misalnya, aduh itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Apa yang dipersembahkan Ridwan Kamil kepada bangsa dan negara ini, ya, Pak Ridwan Kamil membangun masjid 1 triliun nilainya, itu kan pakai uang negara. Nah, Pak Panji Gumilang membangun Masjid Rahmatan lil Alamin itu yang menaranya tertinggi di dunia, masuk dalam menara tertinggi di dunia dan terbesar sampai 7 lantai. Itu kalau dikalkulasi nilainya itu ya tak terhingga ya, tapi itu tidak dibangun menggunakan uang negara, tidak, tapi sumbangan dari masyarakat. Kenapa masyarakat mau menyumbang kepada Pak Panji Gumilang, ya kan, kepada Masjid Rahmatan Alamin ini yang dibangun oleh Pak Panji Gumilang? Karena masyarakat itu percaya kepada kepemimpinan Pak Panji Gumilang ini. Kenapa Pak Panji Gumilang bisa membangun pesantren terbesar dan termegah yang nilainya itu mungkin sudah triliunan begitu ya? Kenapa? Karena ada kepercayaan, ya. Dia bukan pemerintah loh, artinya dia bukan menghabiskan uang negara untuk membangun semua itu. Fiur itu membangun dengan kekuatan masyarakat yang percaya kepada seorang manajer atau tokoh bahwa uang yang mereka sumbangkan itu tidak akan diselewengkan, tidak akan dikorupsi. Ada nggak pemimpin di Indonesia yang sanggup membuat seperti itu sekarang? Kepercayaan di Indonesia ini sangat susah sekarang. Susah sekali kepercayaan di Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak sekali koruptor. Kenapa banyak koruptor? Karena cara-cara demokrasinya, cara-cara pemilihannya ini diawali dengan cara-cara yang kotor. Membeli suara, ya kan? Bayangkan saja, kalau kita googling, ya kan, untuk menjadi bupati dan wali kota itu butuh sekitar 30 sampai 70 miliar, ya kan? Untuk jadi gubernur itu 70 sampai 100 miliar. Untuk jadi presiden, kata Ridwan Kamil, itu butuh sekitar 7 triliun, kata Fahri Hamzah 5 triliun, ya kan? Nah, untuk jadi presiden saja butuh dana segitu. Sekarang capres yang hari ini ada, mana yang punya uang segitu? Ya kan? Pak Anies punya. Kalau misalnya punya, kita wajib curiga. Kalau punya uang segitu pasti dari hasil korupsi. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak punya usaha yang untuk mendukung untuk bisa sampai punya uang seperti itu. Ya kan? Nah, Pak Ganjar juga kalau misalnya punya uang segitu, bisa jadi itu hasil korupsi. Nah, kalau Pak Prabowo ya kita tidak tahu, dia kan pengusaha basicnya ya. Lahannya kan ratusan hektar, ratusan ribu hektar, kita tidak tahu. Mungkin punya, ya kan? Jadi nah, kembali lagi bahwa tokoh yang dinambakan oleh rakyat bangsa Indonesia ini hari ini adalah Pak Panji Gumilang, dan itu yang dicoba diusik oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Mahfud MD, ya kan? Padahal Pak Ridwan Kamil ini karya-karyanya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan karya-karyanya Pak Panji Gumilang. Ya kan? Pak Mahfud MD juga karyanya apa? Cuma mengumbar aib pemerintahan. Ya kan, bikin heboh media sosial. Masa Kementerian Keuangan diungkap katanya ada dana transaksi mencurigakan 349 triliun. Itu dana yang sangat besar. Ya, dan setelah diungkapkan begitu muncullah Pak Panji Gumilang ini. Mungkin juga kemunculan Pak Panji Gumilang ini adalah rekayasa untuk menutupi, ya kan, kasus yang sedang melanda Kementerian Keuangan. Nah, 349 triliun ini harusnya kan dikorek, ya kan, sama Mahfud MD ini. Kenapa justru rekeningnya Al Zaitun yang notabene adalah pesantren ini yang dipakai untuk transaksi pembayaran santri-santri, dipakai untuk mentransfer uang oleh wali-wali santri untuk membiayai anak-anaknya, itu diblokir sama TPP apa namanya? Atas perintah Pak Mahfud MD. Wah, jadi ini ya, tega sekali ya kedua orang ini ya, ingin mencari popularitas untuk mengejar ambisi, tetapi mengorbankan ulama hebat seperti Pak Panji Gumilang, ya, yang begitu tulus mengorbankan dirinya, memberikan pemikirannya, menghabiskan waktunya untuk berkontribusi kepada pendidikan yang ada di Indonesia, ya kan, memberikan pendidikan yang layak yang ada di Indonesia, memberikan kebanggaan kepada Indonesia. Coba bagaimana Pak Panji Gumilang ini tidak membanggakan Indonesia ya sebagai umat muslim terbesar di dunia. Beliau membangun pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Ini kan membuat kagum dunia kepada Indonesia. Nah,
Harusnya kalau misalnya pun ada aibnya, itu kan harus kita jaga bersama. Kita tampilkan yang bagusnya ke dunia lah. Kenapa kita harus mempermalukan bangsa ini sendiri? Kenapa? Apakah Pak Ridwan Kamil ini dan Pak Mahfud MD punya jiwa negarawan? Begitu loh. Harusnya kan ini kan prestasi yang luar biasa. Ya, Mbok ya, ditutupilah ya kan, kalau ada misalnya cerita-cerita jeleknya ditutupilah ya kan, kita angkat yang bagus-bagusnya, jangan sampai kita mempermalukan bangsa dan negara ini di mata dunia. Sudah dunia kagum, wah hebat ini Muslim di Indonesia, mampu membuat masjid terbesar, mampu membuat pesantren terbesar, wah tapi katanya dari TPPU segala macam. Nah itu kan mencoreng bangsa sendiri. Ini Pak Mahfud MD ini ngerti nggak sih jadi negarawan? Jangan cuma jadi pejabat saja mau gaya-gayaan, tapi harga diri bangsa ini dijaga, Pak. Pak Ridwan Kamil, wargamu itu banyak jadi pembantu di luar negeri. Kebanggaan apa yang kamu perlihatkan ke luar negeri, ke masyarakatmu? Negara ini harusnya kebanjiran pembantu dari luar negeri. Harusnya orang-orang Arab yang datang jadi pembantu di Indonesia. Tapi kenapa orang Jawa Barat yang pergi banyak jadi pembantu di Arab, di Hong Kong, di Malaysia, di mana-mana? Gondok sekali saya ini, ya. Pak Mahfud MD, kebanggaan apa yang kamu persembahkan kepada Indonesia? Ada orang yang membanggakan negara ini, ya kan? Membangun yang besar-besar, yang membanggakan Indonesia, ya. Tapi kalian malah persekusi Pak Mahfud MD demi popularitasmu. Punya jiwa negarawan gak? Aduh, pusing saya Pak Mahfud MD. Aduh, tidak malu apa? Pak Jokowi itu kalau ketemu negara-negara tetangga mau bangga dari mana? Ketemu Perdana Menteri Malaysia, ketemu Raja Arab, ketemu orang-orang, aduh, kepala-kepala negara lain, apa bisa tegak enggak kepalanya? Warga negaramu jadi pembantu di sana, padahal negaramu kaya raya. Banyak tambang gunung emas, nikel, batu bara, hasil laut, apa semuanya, tanahnya subur, tapi impor beras, apa-apa impor, hutan negara melimpah, ya kan, rakyat kabur jadi warga negara asing. Warga negara banyak pergi jadi pembantu ke negara orang. Bisa tegak nggak kepalanya itu? Malu. Gondok saya ini, ya. Kenapa Indonesia bisa seperti ini? Kaya raya, ya kan, lautnya, tanahnya, tambangnya, banyak sekali kekayaan alam Indonesia ini. Tetapi kenapa rakyatnya pergi jadi pembantu di luar negeri? Kenapa? Karena pemimpinnya hebat. Ya, kenapa saya bisa bilang pemimpinnya hebat? Karena kalau saya bilang goblok, nanti saya ditangkap. Padahal ini fakta. Ayo Indonesia bangkit, bangun. Jangan goblok, hei para pemimpin. Bangun. Malulah rakyatmu jadi pembantu di luar negeri. Padahal negerimu kaya raya seperti ini. Woi pemimpin, malu. Wake up, wake up, wake up. Saya ini sebagai warga negara Indonesia malu, ya kan? Malu. Saudara-saudara kita jadi pembantu di luar negeri, padahal tanah kita kaya raya, subur, gemari pala jenawi. Tetapi karena dipimpin oleh orang-orang yang hebat, makanya jadi seperti itu. Wah. Matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.